Datin Imelda Samsi, Ketua SPTI Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Maaf ya Mas. Iya. Nomor WA-nya Bu, hari ini Bu untuk acara musrah di Pekanbaru ya Bu ya. Gimana Bu? Iya. Jadi Munaslup ini kan sebenarnya kita laksanakan hari ini dan besok di Golden Bukit Jakarta, dan saat ini kan sedang berlangsung. Namun memang ada pihak-pihak yang mengadakan Munaslup SPTI juga di Kota Pekanbaru. Yang dimana awalnya diadakan pada tanggal 3 di Hotel Grand Suka, namun tidak mendapatkan izin dari aparat, dan tanggal 4 juga tidak mendapatkan izin sebenarnya, namun mereka tetap melaksanakan, yaitu hak mereka untuk melaksanakan munaslup. Tapi kita dari Pekanbaru Riau sendiri kita tetap berprinsip kepada pimpinan SPTI yang sudah memimpin kita selama ini, yakni Bapak Ketum Surya Bakti Batubara. Untuk musyawarah ini kedepannya gimana Bu? Kalau dari munaslup ini yang kita harapkan adalah setelah mengadakan ulang tahun yang ke-50 tahun ya untuk SPTI SPSI, tentu kita mengharapkan adanya perubahan, dan perubahan itu sudah mulai kita rasakan di bawah kepemimpinan Ketum Surya Bakti Batubara, di mana memang organisasi SPTI ini kita bukan ormas, tapi SPTI ini merupakan organisasi profesi yang jelas punya income. Artinya di sini kita harus mensejahterakan buruh-buruh kita, di mana buruh-buruh kita ini kan SPTI merupakan federasi organisasi terbesar se-Indonesia yang memiliki massa banyak, dan tentunya kita miris jika kita melihat buruh-buruh kita masih terlihat kekurangan dan tidak sejahtera. Tapi kita melihat banyaknya perubahan di bawah kepemimpinan Bapak Ketum Surya Bakti Batubara untuk kesejahteraan buruh, dan ini yang terus akan kita kejar ya, untuk kesejahteraan buruh. Kalau di Pekanbaru sendiri Bu, untuk SPTI kan banyak nih buruh-buruh yang di PHK. Itu menurut Ibu di Pekanbaru sendiri gimana Bu? Jadi kalau untuk buruh SPTI ini kan mungkin konsepnya bukan PHK, karena mereka ini kan buruh non majikan ya. Ini kan buruh bongkar muat. Jadi mungkin lebih ke arah pemecatan mungkin ya. Ada beberapa buruh-buruh yang secara pribadi ini dipecat tanpa mengikuti aturan. Padahal pemecatan itu kan harus melalui mekanisme. Kita kasihan dengan buruh-buruh kita terkadang yang memang sudah mengeluarkan keringat dengan kerja kerasnya, namun mungkin ada sedikit kesalahan, ini asal main pecat. Ini kan tidak sesuai dengan ADRT. Jadi saya sebagai Ketua SPTI Kota Pekanbaru, saya akan mengevaluasi ini. Artinya kita harus mensejahterakan buruh kita, tidak bisa semena-mena kepada buruh kita. Jadi bagi para pengurus yang ingin menjalankan organisasi sesuai ADRT, ayo monggo sama-sama kita benahi. Tapi jika satu lagi Bu, pertanyaan saya, itu kan buruh ya Bu ya, banyak yang kerja di luar negeri. Itu di Malaysia, kebanyakan kan dia nggak bisa pulang, kayak di Arab Saudi, terus kayak pokoknya di luar negeri lah. Itu gimana menurut Ibu sebagai Ketua DPC? Iya, jadi kalau buruh-buruh ini mungkin yang Bapak maksudkan adalah buruh majikan ya. Buruh yang bermajikan sebenarnya ini di luar dari SPTI, tapi ini kan kita sebut juga sebagai buruh. Nah, buruh-buruh yang seperti ini mungkin mereka masuknya secara ilegal. Makanya kita himbau kepada buruh-buruh atau seperti TKI, TKW itu ya diusahakan ketika kita bekerja mencari nafkah di luar negeri, kita masuk secara legal supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang dikhawatirkan seperti yang Bapak tanyakan tadi. Ya, terkait dengan pekerja asing kan sempat ramai itu di daerah sana tuh. Itu gimana menjaganya? Apakah nanti akan ada masukan nggak untuk pekerja asing dari Munaslup ini sebagai dari Ketua Pekanbaru, Ketua DPC, gimana? Ya, terkait dengan adanya MEA ini kan, jadi kita juga Indonesia tidak boleh menutup yang namanya pekerja-pekerja asing juga. Kita kan ada pertukaran pekerjaan ya, boleh dari luar masuk ke dalam, dari dalam masuk ke luar. Yang penting bagi kita, kita berharap kepada pemerintah juga dapat mengotak-ngotakkan, artinya ketika pekerja-pekerja luar kita terima, jangan sampai pekerja-pekerja lokal ini tersingkir. Jadi harus balance. Jadi kita kalau saya pribadi tidak menutup tentang hal ini, karena kita harus membuka diri juga. Ya, ini era modern ya, apalagi kita sudah memasuki MEA seperti itu. Kalau jumlah total anggota dari Saya Pekanbaru untuk Kota Pekanbaru sendiri yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru itu kurang lebih sekitar 3.000 untuk buruh di Kota Pekanbaru yang khusus bongkar muat. Kak mau nanya lagi nih Kak. Tadi kan Pak Ketum dari
SPTI tadi mengatakan terkait dengan Perpu Ciptaker ini kan tidak ada format untuk SPTI karena kan pekerja informal. Sedangkan Pak Ketun bilang nanti ada hal-hal yang mau disampaikan kepada wamen tadi bahwa untuk supaya pasangannya kalau udah oke, udah apa gimana, ada masukan dari Pak Ketun ini. Kira-kira nanti dari Pekanbaru ini, dari Munaslup ini nanti ada masukan nggak? Mungkin dari aspirasi dari pihak pekerja buruh di Pekanbaru atau mungkin dari masyarakat atau dari manapun gitu, dari pihak lainnya, baik itu lembaga juga suka ikut terlibat. Itu gimana Pak Kakak? Ya, dari Perpu Cipta Kerja ini kan sebenarnya ada positif, ada negatifnya juga nih. Tapi apapun itu keputusan pemerintah kita harus mendukung, walaupun mungkin ada kekurangannya, kita bisa mengaspirasikan supaya adanya perubahan. Nah, kalau untuk Kota Pekanbaru sendiri, kami berharap aspirasi dari kami ini, kami mungkin menginginkan dari Menteri Ketenagakerjaannya ada cross check kembali terkait pembentukan serikat pekerja. Karena ada diatur dalam undang-undang berkelompok dengan jumlah 10 sudah bisa membuat serikat pekerja. Nah, ini yang kita khawatirkan, sedikit-sedikit nanti orang bikin serikat pekerja, dikit-dikit bikin serikat pekerja. Jadi nanti terpecah-pecah, SPSI terpecah, SPTI terpecah. Jadi maunya ini diatur, lebih diatur lagi, jadi supaya tidak bercabang-cabang ini serikat pekerja. Satu-satu saja, satu arahan. Gitu ya. Harapan ke depan dari Munaslup ini Pekanbaru gimana? Ya, harapan saya selaku Ketua DPC SPTI Kota Pekanbaru dengan adanya Munaslup hari ini 4-5 Mei di Hotel Golden Boutique, harapan paling utamanya nggak panjang-panjang. Harapan saya sebagai Ketua SPTI, saya hanya berharap supaya tujuan kita berorganisasi, organisasi profesi ini adalah mensejahterakan buruh, ya. Tapi kita juga sejahterakan pengurus. Jangan sampai terbalik. Pengurus sejahtera, buruhnya jadi gembel. Nah, jadi kita harus seimbang. Jadi jangan dibilang kita ini nggak mau uang. Orang gila dikasih uang ini ketawa, apalagi kita yang normal. Jadi tetap sejahterakan buruh dahulu, baru kita sejahterakan pengurus kita. Izin nama lengkap Kak. Imelda Samsi SE. Imelda Samsi SE. Saya sebagai Ketua DPC DPC SPTI Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Izin nama telepon Kak yang bisa dihubungi.